kompak kan sekali aja. Ya, tuh 2, 3. Hai Deka Friend. Oke Deka Friend, balik lagi di Kongko Vol 3. Di sebelah gua udah ada anak skena. Asik. Nih skena. Siapa ga? Boleh perkenalan diri? Bentar dong, briefing dulu. Udah nggak usah lah, Cuma nggak mau, gue pengen briefing dulu. Nggak langsung. Kamu mau nanya apa? Langsung. Aing pengen pencet ini sekali. Enggak, langsung aja perkenalan. Nama gue Hafiz sebagai desainer guys. Jadi dia ini seorang desainer gitu. Gimana kesibukannya Kang Hafiz? Ya, alhamdulillah masih ada kesibukan lah, nggak nganggur amat. Apa kesibukannya apa? Oh, kalau sekarang Kegiatannya. kebetulan kalau sekarang lagi ini sih Iya, Pak. yang bangun ada warkop sama brand clothing juga di rumah, dekat rumah, yang obstacle sama Mabui. Berarti itu yang Kang Hafiz siapa warkop itu tuh yang Kang Hafiz Bisa dibilang punya bersama sih. Kalau saya emang job desk-nya sebagai desainer aja. cocok nih. Berarti yang di sebelumnya apa nama warkopnya apa? Warung Idui. Di mana sih itu teh? Itu di Cikampek. Oh Cikampek, kirain di Bandung. Padahal tuh sering lihat di SG Kang Hafiz sama di SW gitu. Kayak, wih asik nih suka ada nobar kan. Yoi. Pengen tapi di Cikampek. Ya, Adain nanti di Bandung. ya nantilah gampang itu kita bisa expand ke Bandung atau ke Purwakarta atau Karawang nanti. Amin. Mungkin tahun depan lah. Amin. Amin. Nah tadi Kang Hafiz itu sebagai Seorang job desk-nya apa? Di Desainer sih. graphic kalau design. Nah ngomongin soal desain nih, kan kita udah ada di 2024 nih. Iya. Nah, Udah baik lagi nggak sih? kita ngomongin rewind design gitu. Iya, betul. Ya. Nah menurut Kang Hafiz rewind desain yang ada di 2023 seperti apa? Iya, yang mendominasi. Kalau menurut saya sih untuk di 2023 karena salah satu faktornya tuh banyak banget event konser gitu loh. Nah, yang waktu itu ngehits tuh salah satunya di Synchronize yang kalau nggak salah namanya tuh vernacular design stylenya, yang kayak jenis-jenis pecel lele kayak gitu. Nah, dilihat-lihat setelah Synchronize itu bikin seperti itu, yang lain ngikutin. Nah, untuk di tahun ini dan tahun sebelumnya kebanyakan dilihat-lihat tuh selain vernacular ada inflate 3D yang 3D-nya tuh gelembung-gelembung gitu. Terus kayak graffiti 3D kayak yang jenis-jenis tato itu, sama bento box paling. Bento box. Ya, bento box design. Itu yang tren di 2023 gitu. Nah, itu untuk tren 2023 kan, kalau sekarang masih 2024 awal nih, kita belum bisa memprediksi, cuman biasanya nggak jauh dari situ. Oke. Kalau apa sih? Konsep seperti itu tuh termotivasi dari mana sih, Kang? Ngambil konsep-konsep kayak gitu? Konsep yang apanya? Yang kayak tadi yang terkini Ini gitu. salah satunya aja yang Farel lihat dari warkop Wardui itu. Ya. Ada yang pecel lele gitu tuh. Nah, itu udah terinspirasi dari mana? Oh, kalau sekarang kan kebetulan Wardu itu riset juga ya, kopi-kopi yang lagi hits tuh di Bandung atau sekitarnya tuh kayak gimana sih. Dan ternyata emang kita juga pengen bikin warkop yang bukan sekedar warkop, bukan sekedar yang warkop Kuningan atau warkop apa, yang biasanya kan cuman Indomie atau makanan-makanan instan, terus minuman-minuman yang saset. Nah, kita pengen yang agak kreatif lah. Setelah dilihat-lihat, capek juga ya kalau misalkan bikin kedai kopi yang emang formal banget. Kita pengen aja bikin yang lebih asik lah. Jadi kita referensinya dari restoran tradisional Cina ataupun yang Vietnam, kopi tiam seperti itu. Kopi tiam. Dan menu-menunya juga seperti mie nyemek, mie Bangladesh, mie tek-tek, teh tarik, seperti itu. Jadi pengen membawa konsep si warkop ini asik aja. Jadi dimana ketika kalian datang ke warkop tuh nggak perlu khawatir tentang jam tutup gitu, jam 12, jam 1 pun masih bisa nongkrong.
gitu sih. Iya sih, yang Farel tangkap juga dari si desain kayak apa sih, banner-banner pecel lele itu tuh kayak terlihat tuh 24 jam ya gitu. Dia buka malam gitu kan ya. Nah, Farel pernah ada kayak di tren yang Farel tahu ya. Ini di 2023 itu kita ada yang namanya brutalism design kayak gitu-gitu. Nah, Kang Hafiz sendiri ngikutin nggak sih kayak ke brutalism design yang kayak modern design kayak gitu? Ngikutin juga sih, cuman kalau untuk 2023 ya saya rasa tuh untuk di ranah clothing atau streetwear tuh masih ada brutalism, cuman lebih rame, lebih banyak tersohor tuh yang Y2K gitu, yang ada bintang-bintang, yang ada chrome, yang misalkan outfitnya tuh celana gombrang, bajunya oversize, terus tulisannya simple, ditambah aksen chrome, tambah apa bintang-bintang lucu kayak gitu. Nyentrik gitu lah ya. Iya. Tapi menurut Farel juga itu sampai sekarang juga masih tren gak sih? Iya, setuju sih, masih bisa. Soalnya masih banyak anak-anak yang bintang-bintang lah, identiknya dengan bintang ya. Kenapa ya? Nggak tahu juga sih, warna mungkin chrome gitu. orang-orang mungkin mengidentifikasikan sebuah estetika melalui bentuk bintang, terus yang bersinar, yang chrome, modelan seperti itu. Jadi ketika dipakai, gua estetik juga ya pakai ada bintang-bintangnya kayak gitu. Tapi ya tuh kayak sendiri itu kan desain-desain yang mengarah ke barat-baratan gitu. Ya. Nah, Kang Hafiz sendiri tahu gak sih desain yang apa ya, khas Indonesia banget gitu loh, desain seperti apa gitu? Kalau menurut saya desain yang khas Indonesia tuh ya terutama batik sih udah pasti kan, tradisional banget. Nah, tapi untuk yang umum mungkin di ranah vernakular mungkin ya seperti bintang pecel lele, dan fontnya tuh yang biasa mereka bikin sendiri, seperti misalkan font bentukan kayak Cooper Black ataupun font-font dengan warna yang ngejreng. Seperti itu sih untuk ciri khas sendiri. Ya mungkin vernakular karena kebiasaan saya sendiri di ranah makanan ataupun streetwear untuk kerjaan. Berarti job desain itu kebanyakannya di food sama streetwear. Iya. Nah, kalau ngomongin job berarti berjalan di desain itu udah berapa lama Kang Hafiz? Kalau dibilang desain yang beneran desain mungkin SMA, cuman yang beneran desain itu yang gimana, yang udah menghasilkan atau gimana? Udah yang kayak gue ngerasa gue sebagai desainer gitu. Mungkin di SMP dan SMA, cuman untuk mengenal desain di kelas 5 SD. Dari kelas 5 SD? Iya, karena kebetulan keluarga punya percetakan sendiri. Jadi ditambah introvert juga kan orangnya waktu kecil. Jadi untuk main tuh jarang banget, dan ketika aktivitas di rumah ya cuman main game, buka komputer dan melihat ke percetakan ke depan tuh, wih seru juga ya. Sekarang udah extrovert? Ya lumayan sih, sudah mengenal dunia luar lah. Udah hebat lah ya. Gimana tuh tipsnya biar jadi extrovert? Ya mungkin karena saya tuh mengenal orang tuh karena ini ya, bisa dibilang itu Hafiz yang kamu yang bisa ngedit itu ya, karena emang nggak bisa berkenalan sama orang, dan ketika udah punya teman satu ditambah lagi, jadi banyak yang ngajak main aja, banyak yang ngajak nongkrong, jadi lebih bisa ngobrol, dan mungkin ya bisa dibilang juga gua tuh orang bisa kenal sama gua, orang mau temenan sama gua karena gue cuma punya satu kelebihan doang di situ. Mungkin kalau misalkan nggak ada kan, lu siapa? Lu orangnya pendiam, ganteng kagak, stylenya biasa aja kan, bisa aja kayak gitu. Tapi untungnya ada skill, ada kemampuan, dan terus mau belajar lah ya. Alhamdulillahnya gitulah dipandang orang mungkin ya. Nah, untuk Kang Hafiz sendiri nih, desain apa sih yang cocok buat Kang Hafiz sendiri gitu? Kalau saya sendiri sih mungkin lebih ke modern yang simple, terus ada aksen apa ya, bisa dibilang ada chrome-nya,
ada 3D-nya. Ya nggak tahu sih nama ininya, nama stylenya. Dan terkadang saya ngerasa ketika ngedesain tuh sesuai mood dan sesuai kebutuhan orang aja. Karena kadang susah aja gitu ngerasa, cobalah lu bikin satu desain buat diri lu sendiri, Ya. ngerasa susah, kayak mentok aja ya gue bikin apaan Karena ya. itu udah ada di ranah desainer profesional mungkin ya. Mungkin juga karena lebih terbiasa gini sih bikin desain karena permintaan orang ataupun kepengen orang, lu pengen kayak gimana Ya sih. gua buatin, lu pengen kayak gimana gua buatin, dan itu yang ngebikin gua tuh bisa desain A, B, C, style yang lain karena kepengen orang aja, permintaan orang, permintaan konsumen, referensi juga. Berarti kalau bisa disimpulkan itu kalau desainer itu butuh mood board gitu kan ya. Iya. Kita dikasih mood board, oh harus begini baru bisa bikin gitu kan. Iya, ya karena menurut gue sendiri gak bisa sih desainer tuh menjadi apa ya, orang yang gue pengen style ini selama bertahun-tahun, puluhan tahun, gak bisa, karena pada ujung-ujungnya desainer kan hanya untuk menyelesaikan masalah konsumennya, menyelesaikan masalah orang lain dari desainnya dia. Mungkin Intan Ada gak sih Kang apa ya, kayak tips buat nemuin inspirasi kayak ngebuat desain lebih menarik kayak gitu-gitu, ada nggak tipsnya? Menurut saya sih, misalkan kamu ngambil di Pinterest ya satu style, nah cari tuh referensi lainnya, misalkan satu style itu ada 3, coba dulu bikin, nggak apa-apa ngejiplak dulu tulisannya ataupun aksen-aksennya. Nah setelah kamu udah jadi, mau bandingin sama referensi yang lain, ini gue udah oke belum ya dari bentukannya, proporsinya, si ukurannya, si hierarki dan lain-lain. Dan lebih baik juga nanya ke teman kamu yang biasanya dia itu memperhatikan tren, memperhatikan desain. Bro, ini gue cocok gak ya, masuk gak ini gue konsep kayak gini. Jadi baiknya tuh banyak eksperimen sama minta masukan orang lain, pendapat orang lain, kayak gua udah bener belum sih ngebikin desain yang kayak gini, oke belum? butuh masukan juga. Iya. Mungkin pertanyaan terakhir nih ya, buat orang-orang yang nonton ini atau ya di apa luar sana yang mau belajar desain mau dia ke ranah apa gitu. Pertanyaan Farel itu cuman gini, bisa nggak sih kita belajar desain itu sendiri gitu, belajar sendiri, kita lihat YouTube atau gimana, ada cara dan tipsnya nggak sih kayak belajar desain biar Iya. yalah buat apa pemula gitu. Kalau buat zaman sekarang sih gampang banget ya, karena ada Canva, ada aplikasi yang paling gampang seperti Figma dan lain-lain, karena itu berbasis template. Nah buat yang pemula, kalian boleh aja nggunain Canva ataupun aplikasi Adobe, Corel seperti lainnya. Ya saya saranin Canva dulu deh. Kalau Illustrator gak apa-apa, untuk bajakan juga gak apa-apa. Nah untuk buat belajar dari awal, mending kalian tuh cari dulu referensi, coba dulu di situ, coba semua desain, semua ini, nanti juga bakal ketemu serunya di mana. Kayak misalkan awalnya suka yang desain yang rame-rame, ternyata ketika dibikin berat ya, udah ganti lagi desain yang simple. Ataupun seperti bikin poster event, coba-coba lu punya event apa, cobalah gue pengen bikin event buat lu. Itu kan bisa menjadi sebuah tantangan juga. Berarti semuanya berawal dari coba-coba gitu. Iya, dan jangan ngerasa kayak Minder. Iya, nggak usah ngerasa minder karena misalkan ngelihat teman kamu yang udah jago, si ini udah keren, udah advance. Ya nggak apa-apa, setiap orang kan punya proses masing-masing. Ya kan namanya juga belajar kan. Iya, mau dia pakai Illustrator, mau pakai aplikasi yang advance dari yang lainnya. Untuk zaman sekarang sih aplikasi tuh nggak masalah, yang penting ide diri sendiri, ide konsep, bagaimana cara kamu menyampaikan desain, menyampaikan pesan secara tepat di visual, itu yang penting. Jadi percuma aja kalau misalkan desain bagus-bagus ternyata
pesan yang mau disampaikannya tuh nggak tepat. Itu mah aja. Paling ini deh terakhir banget tentang keaslian karya sendiri gitu. Maksudnya nggak kayak kita bikin karya tapi ngambil yang orang. Nah, pendapat Kang Hafiz gimana? Menurut gua Originalitasnya gitu. menurut gua di zaman sekarang susah yang ngebikin suatu hal yang original. Karena kadang ngedenger orang tuh karya original tuh bullshit. Nggak ada namanya karya original, pasti belakangnya selalu ada mood board ataupun selalu ada referensi dari orang lain. Ya di ranah streetwear ataupun food juga seperti jaket yang boxy ataupun oversize itu kan awalnya dari luar juga. Nah, untuk karya sendiri menurut gua sih nggak masalah. Yang terpenting lu nggak 100% pakai tiplek aja ngambilnya. Nggak ATM 100%, nggak 100% banget. Kayak minimal ganti warnanya ataupun sedikit merubah fontnya. Tapi yang penting dimasukin tuh ide-ide sendiri, inspirasi sendiri. Jangan nyampe bener-bener ngikutin orang lain, karena sama-sama belajar juga, sama-sama bikin desain mungkin. Jadi nggak ada masalah untuk modifikasi seperti itu. Itu sih. Oke, mungkin untuk obrolan kali ini kita cukupkan. Kang Hafiz, thank you buat Kang Hafiz sudah mau ngobrol sama kita, sama Farel, sama Intan. Thank you banget Kang Hafiz. Oke guys, Kongko kali ini saya tutup. Jangan lupa tonton Kongko berikutnya. Tetap stay tune di YouTube kita. Share, comment, and like. Subscribe. Jangan lupa.